Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Mohoni Pitaloka dari kelas B 2019. Saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terkait CTML, terkhususnya di 12 prinsipal dalam mengajar gitu. Yang pertama ada coherence principle, di mana orang lebih baik saat belajar dengan menggunakan kata, gambar maupun suara asing gitu. Kemudian yang kedua ada signaling principle. Ini cukup lazim digunakan di ranah pendidikan ya. Ini berwujud isyarat-isyarat yang disorotkan pada suatu titik fokusan utama dalam media pembelajaran atau materi yang akan disampaikan gitu. Tapi dalam artian poin-poin penting saja. Kemudian yang ketiga ada redundancy principle, di mana di sini dinyatakan bahwa peserta didik lebih baik belajar dengan menggunakan grafik daripada dengan menggunakan grafik dan narasi gitu. Lebih baik dari untuk redundancy principle itu dimana peserta didik lebih baik dalam memahami narasi dibandingkan grafik gitu. Kemudian yang keempat ada spatial contiguity principle, di mana orang atau peserta didik lebih baik dalam belajar ketika kata-kata yang dipaparkan dalam materi itu sesuai dengan visualisasi yang ditampilkan dalam media pembelajaran. Kemudian yang kelima ada temporal contiguity principle, di mana peserta didik dapat belajar dengan baik menyesuaikan dengan kata ataupun gambar yang disajikan secara bersamaan, bukan dalam artian berurutan ya, seperti itu. Kemudian yang ke-6 itu ada segmentasi principle, di mana peserta didik dapat belajar atau menyerap materi lebih baik dari pembelajaran berbasis multimedia yang divisualisasikan di segmen pembelajaran gitu. Disesuaikan dengan kecepatan dalam penggunaan multimedia itu sendiri. Dan juga yang ketujuh ada pre-training principle, di mana orang atau peserta didik lebih baik dalam pelajaran berbasis multimedia saat mereka tahu mengenai suatu hal, entah itu nama ataupun karakteristik dari konsepan utama materi yang disajikan. Kemudian yang ke-8 ada modality principle, di mana orang bisa atau peserta didik dapat lebih baik dari grafik yang disampaikan dari grafik yang disampaikan itu narasi lebih baik daripada grafik yang ditampilkan. Itu bisa dari animasi ataupun teks yang ada di layar, teks berupa terjemahan ataupun masih berbasis bahasa Inggris tapi tetap ada running text-nya. Kemudian yang ke-9 itu ada multimedia principle, di mana orang atau peserta didik bisa belajar dengan baik dari kata-kata dan gambar gitu. Dari kata-kata dan gambar, tapi lebih baik ke arah gambar daripada penyendirian dari kata itu sendiri. Ke-10 ada personalization principle, di mana peserta didik lebih baik dari belajar multimedia jika dalam majas atau gaya bahasa yang disampaikan dalam percakapan itu ada gitu daripada gaya pembicaraan formal. Kemudian yang ke-11 ada voice principle, di mana peserta didik dapat lebih baik ketika narasi dalam pembelajaran multimedia itu diucapkan dengan suara manusia yang lebih bersahabat, karena kan tempo itu menentukan
pemahaman yang akan disampaikan gitu, atau materi yang akan disampaikan oleh si pengajar. Bukan suara kayak contohnya dari mesin Google, karena itu cukup asing di telinga siswa-siswa sendiri. Kemudian ada image principle, itu adalah orang yang belum tentu lebih baik belajar dari pelajaran multimedia ketika gambar si speaker itu ditambahkan pada layar. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf.